12567 Topindo. Selamat datang Komandan Kabin Humas Polda Aceh ke podcast Polres PD Presisi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kami dari podcast Presisi Polres PD bersama Komandan dari Kabin Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Winardi Esika. Selamat siang Komandan, selamat datang di podcast Polres PD. Selamat datang di podcast Presisi. Jadi mohon petunjuk, saran dan koreksi Komandan. Konsep yang kami buat podcast ini sesuai dengan arahan Kapolri di era Polis 4.0. Hari ini kami launching kebetulan dengan kunjungan kerja Bapak Kapolda ke Polres PD. Tak terhingga penghargaan kami kepada Komandan mau masuk ke podcast kami, dan saya mohon koreksi dan saran dari Komandan. Baik, Pak Kamako, Pak Suwaidi, terima kasih atas pembentukan podcastnya. Memang kegiatan di era digital ini, podcast salah satu merupakan bentuk dari kita berinteraksi dengan netizen. Jadi sudah bagus, ruangannya juga sejuk, kemudian tinggal nanti kontennya yang kita perbanyak terkait dengan edukasi. Jadi edukasi kepada masyarakat tentang situasi pandemi, kemudian karhutla yang sedang menonjol, kemudian hal-hal lain yang merupakan jadi program bagian dari kebijakan Bapak Kapolri. Intinya ini sudah bagus, tingkatkan. Sukses terus buat teman-teman di Bakop, di Subak Humas Polres PD. Mantap. Terima kasih Komandan. Izin Komandan, media sosial mempererat persaudaraan, bukan memecah persatuan. Mantap ini tagline-nya. Mantap. Terima kasih. Terima kasih Komandan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kebanggaan bagi podcast Presisi Polres PD. Di launching SPKTD oleh Bapak Kapolda Aceh, kami menghadirkan sosok seorang perwira muda berbakat, sekretaris pribadi pimpinan Sespriving Kapolda Aceh, Ajun Komisaris Polisi Sandi Tita Nugraha Esika. Oke Om, biasanya Om aja nih. Oke. Gimana? Saya mohon nih di awalnya launching podcast Presisi Polres PD ini berkaitan dengan kegiatan yang sudah kita lewati tadi. Saya mohon masukan, saran, kemudian motivasi dari seorang Sandi Tita Nugraha yang saat ini beliau selalu mendampingi kemanapun Bapak Kapolda Aceh dalam aktivitas kegiatan saya. Ya, yang pertama-tama saya mengapresiasi atas kreativitasnya jajaran Polres PD, khususnya Biro Op ya, Bakop Polres PD ya, yaitu Kabopnya AKP Kebanggaan Pak Iswahyudi yang punya inisiatif untuk membuat suatu podcast. Ini tren baru. Kalau dulu kita mensosialisasikan kinerja kepolisian, mengangkat trust publik dan mengangkat image polisi menjadi lebih baik itu dari video. Kalau sekarang sudah merambah kepada podcast, dan ini menjadi satu hal yang baru dan bisa menginspirasi untuk polres-polres lainnya tentunya. Kemudian yang kedua, saya berharap untuk podcast ini nantinya bisa memberi inspirasi, kemudian mengedukasi, memberikan informasi dari berbagai banyak hal. Yang pastinya harus menarik, kemasannya juga harus menarik, terus kemudian narasumbernya juga harus yang benar-benar yang kompeten, dan yang pasti pembawa acaranya Pak Iswahyudi itu bisa membuat suasana itu menjadi seru. Itu sih saran dari aku. Mungkin sarannya ada beberapa poin. Kita dengar tadi ada 3. Yang jelas di era 4.0 sesuai dengan program prioritas Bapak Kapolri di presisi beliau di prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan, dan di poin keempatnya ada tentang kepolisian yang di zaman digital seperti sekarang ini.
Kemudian selanjutnya untuk kemajuan mungkin perkembangan informasi yang ada di PD khususnya dan ruang lingkup secara umum di Polda Aceh, saya mohon saran dong Om tentang masalah program digital yang saat ini sedang dijalani di dunia sekarang ini. Gini, sebelum kita masuk jauh ke sana, kita harus kembalikan dulu fitrah kita sebagai umat manusia. Siap, dalam banget bahasanya. Jadi kita tuh, kalau saya pribadi, ya mungkin ini bisa jadi masukan untuk orang-orang ya. Saya dari dulu, dari saya sekolah, saya tuh punya konsep hidup. Konsep hidup saya itu adalah bagaimana kita menjadi manusia industri. Nah, manusia yang industri nih. Jadi kalau manusia industri itu pasti akan berproduksi. Nah, yang diproduksinya itu apa? Contoh hal seperti ini. Ketika saya menikah, saya di rumah itu akan memposisikan sebagai industri rumah tangga. Berarti kalau industri rumah tangga, produk yang terbaik yang akan saya berikan adalah yang pertama, nafkah. Kedua, kesejahteraan. Ketiga, pendidikan untuk anak. Keempat, membimbing istri. Dan kelima adalah membangun keluarga yang sakinah, gitu ya. Nah, itu industri itu produk yang kita tawarkan nih ke rumah. Nah, terus kemudian ketika berjalan, ada kendala nih. Wah, misalnya kita cekcok sama istri, gitu ya. Nah, kita harus sebagai orang yang punya industri itu harus mengevaluasi kira-kira kenapa produksi saya, yaitu istri sama anak saya sebagai pelanggan ini ada crash di situ. Nah, kita bisa evaluasi. Oke, kita keluar. Misalnya kita sekarang di kantor. Customer saya, pelanggan saya adalah pimpinan saya, gitu kan? Saya selaku anggota atau bawahan, industrinya adalah melayani pimpinan misalnya. Lalu produksi apa saja yang bisa kita berikan kepada pimpinan? Yang pertama, misalnya kesetiaan. Kemudian kita bisa memberikan produk-produk konten atau ide-ide kreatif kepada pimpinan. Terus di mana tempat dengan hal yang sesuai itu kita lakukan sebagai industri. Insya Allah hidup kita pasti sukses. Jadi di mana tempat kita berindustri. Kita sebagai orang yang punya industri dan punya banyak cabang industri di tempatnya. Gitu. Berarti kita memposisikan diri kita dimanapun kita berada, ya, dengan selalu menampilkan industri yang ada di bumi kita. Nah, terus gimana kalau pelanggannya nggak menerima ya? Berarti evaluasi nih, produknya yang nggak bagus, atau manajemen kita yang nggak bagus, atau sumber daya manusia yang kita harus perbaiki. Oke. Ini yang terakhir ya Om. Ya. Terkait tentang masalah bahasa Pak Kapolri merangkul semua kalangan. Iya. Saya mohon deh masukannya yang terakhir ini sebelum kita tutup podcast kita hari ini untuk secara umum aja merangkul semua maksudnya kalangan. merangkul semua kalangan itu apa? Dengan seorang kandidat. Iya, sebentar saya telepon Pak Kapolri dulu. Ya mungkin tentunya merangkul semua kalangan yang dimaksud Pak Kapolri itu menurut hemat pribadi saya ya, bagaimana kita sebagai polisi itu bisa berada di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Nah, kita tidak boleh pada titik milik dari satu golongan, tapi kita berada di tengah yang semua orang, semua golongan itu memiliki kita. Podcast ini juga salah satu bagaimana upaya atau ikhtiar Polres PD untuk merangkul semua kalangan. Pasti nanti narasumbernya kalau bisa dari segala unsur elemen. Kenapa? Karena saat ini sangat jarang instansi itu mengajak berbicara masyarakat. Ada jarak psikologis antara masyarakat dengan struktur ke atas, instansi ke atas nih. Nah, ini menjadi satu pemecah menurut saya dan sangat baik ya Polres PD ini punya satu terobosan kreatif seperti ini gitu. Jadi mungkin ini salah satu bentuk ikhtiar kita ya untuk merangkul semua kalangan sih, dimulai dari hal-hal kecil dan banyak di luar sana yang bisa kita lakuin untuk merangkul masyarakat. Terima kasih Om Sandi. Ya, sama-sama. Merangkul semua kalangan dengan kacamata seorang Sandita buat masyarakat PD di kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Satu kata dari kami, arahkan ke sana. Media sosial merupakan mempererat persaudaraan, bukan pemecah persatuan. Oke ya Om? Oke, terima kasih. Terima kasih. Satu Alaikum 567 tutup pintu, tulis tim kreatif Bapak Kapolda Aceh, silakan masuk di podcast Polres PD. Sebuah kebanggaan ini. Ini bukan diundang tapi diculik. Ya, hari ini kita culik si Uris nih. Oke. Kebetulan kunjungan Pak Kapolda, beliaunya
termasuk salah satu personil tim kreatif dari Bapak Kapolda Aceh. Saran masukan dari seorang Sarbulis. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya kemari, atau lebih tepatnya menculik saya kemari. Kesan pertama sih speechless, ini kayak bukan di Polres, serius. Ini rasanya kayak di stasiun TV mana gitu. Oh, ya. Asik. Siap. Jadi kalau menurut saya pribadi ini salah satu terobosan yang sangat-sangat di luar ini ya, di luar dugaan banget. Dari Polres PD ya. Siap. Ini kayak, tapi sebenarnya memang belum ada nih. Belum ada. Jadi di dalam jajaran Polda Aceh juga baru kita, yang di jajaran kepolisian di Indonesia kami monitor juga belum ada. Nah, jadi walaupun di PD itu di Aceh di bagiannya lagi, tapi sudah sangat update kalau masalah perkembangan zaman ini. Bisa kita bilang mungkin anak-anak sekarang udah pada tahu lah kalau misalnya konsep sekarang itu promosi atau di YouTube gimana segala macam itu berbasis podcast gitu ya. Dan ini sangat-sangat Inovatif. Ya, inovatif sekali gitu. Untuk mengikuti arah kebijakan Bapak Kapolri yang sekarang dengan program menjadikan polisi di era 4.0. Oh iya. Oke. Oke guys, demikian sebuah saran masukan dan arahan dari seorang Bro Yulis untuk podcast Polres PD. Terpesona yang saat ini hari ini kita launching terkait dengan kunjungan Bapak Kapolda ke Polres PD. Polres PD, oke. Presisi maju terus. Maju terus ya.